Di bawah raungan Hoyoparo, mata Qin Yichen linglung sejenak. Apalagi setelah melihat pedang di tangannya, sepertinya ada sesuatu yang ingin dimuntahkan dari tubuhnya. Melihat bilahnya begitu dekat, Qin Yichen bahkan tidak punya ide untuk menghindar. Biarkan pisau memotong ke leher Anda. Pada saat ini, banyak orang panik. Para utusan yang sedang menonton drama itu tiba-tiba bergegas maju, mencoba menyelamatkan Qin Yichen sebelum dia dipenggal. Tapi respon mereka terlalu lambat. Terutama sebelumnya, mereka awalnya berencana untuk menonton pertunjukan bagus Qin Yichen, tetapi mereka tidak berharap Qin Yichen menyerah secara langsung. Tidak peduli seberapa kuat Qin Yichen, tidak ada yang bisa bertahan tanpa mengambil tindakan pencegahan, bukan? Jika sesuatu terjadi pada penguasa cahaya. Tiba-tiba, seorang utusan ilahi yang bergegas membuka tangannya dan menghentikan utusan ilahi lainnya. Tidak, lebih baik bagi kita untuk memiliki sesuatu yang salah. Sekarang yang paling memusingkan Mahkamah Agung bukanlah kuil Lord of Light, tetapi Lord of Light. Penguasa cahaya dapat memecahkan jaring dengan ikan dari Mahkamah Agung. Sekarang jika Lord of Light mati di sini, semua masalah akan terpecahkan untuk Mahkamah Agung. Tuan-tuan tiba-tiba bereaksi, mata mereka melebar, ingin melihat dengan mata kepala sendiri jatuhnya orang yang mengganggu Mahkamah Agung ini. Saat itu, Mahkamah Agung pasti akan memberi mereka banyak penghargaan. Semua utusan menatap Qin Yichen, menunggu saat dia dipenggal. Bang! Suara pedang yang berat menabrak datang. Semua utusan memandang dengan gugup pemandangan di depan mereka. Mereka memandang Qin Yichen dan pisau yang telah dipotong di lehernya, dan hati mereka setengah dingin. Pisau ini tidak mudah. Bagaimana dia bisa menolaknya? Aku melihatnya dengan jelas sebelumnya. Ada berkah aturan dunia pada pedang Hoyoparo. Bagaimana dia bisa lolos dengan mudah? Itu tidak melarikan diri, itu melawan. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan kalimat terakhir. Meskipun itu memecahkan keraguan di benak orang-orang ini, tidak mungkin untuk menghindari masalah pisau ini di bawah berkah aturan dunia. Tetapi pada saat yang sama, dia juga membuat hati para dewa hadir lebih dingin. Karena perlawanan yang keras ini, kekuatan kedua belah pihak tidak lagi berada di level yang sama. Tak seorang pun dari utusan ilahi yang hadir dapat melakukannya. Hoyoparo mengepalkan pisau di tangannya erat-erat, dan pembuluh darah di lengannya meledak. Di tubuh Hoyoparo, aturan dunia melonjak liar. Beberapa menit ke depan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bila di tangannya tidak bisa maju 1 inci pun. Qin Yichen menatap Hoyoparo di depannya dengan wajah tenang, tetapi di wajahnya yang tenang, ada sepasang mata yang sedikit linglung. Apakah aku melupakan sesuatu? Pisau ini terasa sangat familiar, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Mungkinkah ada masalah dengan ingatanku juga? Hati Qin Yichen sangat serius. Bahkan jika ada masalah dengan ingatannya sendiri, berapa banyak hal yang dia ingat yang benar, berapa banyak yang palsu, dan berapa banyak yang telah dirusak. Ini semua adalah pertanyaan yang perlu dia pikirkan. Selain itu, melihat bila di tangan lawan, Qin Yichen bisa merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Angin. Tepat ketika Qin Yichen sedang berpikir keras, sebuah suara tiba-tiba memasuki pikirannya. Ini Athena. Tapi hanya suara. Qin Yichen mendongak dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak Athena. Kamu ada di mana? Sekarang Qin Yichen memiliki terlalu banyak hal untuk ditanyakan. Berapa banyak trik yang ditinggalkan Athena di tubuhnya? Dan mengapa dia merusak ingatannya? Qin Yichen sekarang sangat yakin bahwa Athena melakukan semua ini. Kamu keluar. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Suara Qin Yichen berubah dari ketenangan sebelumnya, dan suara berat itu terdengar seperti guntur, bergema di seluruh dunia. Embusan angin bertiup kencang, dan samar-samar, niat membunuh dingin yang lebih kuat dari Hoyoparo muncul. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi suram. Qin Yichen berbalik dengan curiga, dan di depannya, dunia runtuh sedikit demi sedikit. Angin. Panggilan lain membuat hati Qin Yichen waspada. Apa ini? Mengulurkan tangannya. Di depan Qin Yichen, tampaknya ada cahaya redup, yang sedikit diperbesar. Di sini. Di mana? Segala sesuatu di belakangnya tampaknya telah melewati puluhan ribu tahun, perlahan menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat Qin Yichen merenung, semua yang ada di depannya menjadi asing. Angin. Ini aku. Dengan panggilan lain dari Athena, Qin Yichen tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan menatap Athena yang bersemangat. Tangan itu menggenggamnya erat, tidak melepaskannya sama sekali. Qin Yichen mengerutkan kening. Perasaan ini terlalu akrab. Setelah berhenti, Qin Yichen melihat ke belakang. Apa ini? Athena melihat cahaya redup di belakang Qin Yichen, tetapi hanya dengan satu pandangan. Ada sedikit kepanikan di wajahnya. Itu kekosongan. Cukup kosong untuk menelan semuanya. Qin Yichen melihat kembali ke cahaya redup, agak bingung di dalam hatinya. Sepertinya segalanya tidak sesederhana yang Athena katakan. Setidaknya, dalam terang ini, dia tidak bisa merasakan kekuatan pemusnahan. Sebaliknya, di sini, itu penuh dengan vitalitas.
Qin Yichen menoleh dengan curiga dan melirik Athena di depannya. Kenapa kau merusak ingatanku? Athena dikejutkan oleh kata-kata Qin Yichen, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Itu tidak masuk akal bagi saya. Mendengar ini, alis Qin Yichen semakin berkerut. Tampaknya semua yang ada di sini memberinya rasa aneh. Qin Yichen mendorong tangan Athena dengan curiga, dan langsung merenung. Athena tidak bisa menyakitinya. Ini adalah sesuatu yang bisa dipastikan. Karena dia bertanya pada dirinya sendiri. Tetapi juga karena jika dia benar-benar memiliki pikiran yang tidak menguntungkan untuk dirinya sendiri, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Satu-satunya hal yang tidak bisa dipahami Qin Yichen adalah bahwa apa yang terjadi di depannya terlalu sulit dipercaya. Dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa dunia dalam persepsinya telah mengalami perubahan besar? Langit runtuh dan bumi tenggelam. Itulah pertanda yang akan muncul ketika dunia dihancurkan. Dan Qin Yichen tidak merasakannya. Pembangkit tenaga listrik manapun. Napas berfluktuasi. Itu datang begitu tiba-tiba, begitu alami, seperti lahir di sini. Dalam keheningan Qin Yichen, Athena meraih tangan Qin Yichen dan berjalan menuju dunia di belakangnya. Tenang, itu normal untuk memiliki rasa takut ketika Anda melihat pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya. Di bawah tarikan kuat Athena, Qin Yichen berjalan kembali ke dunia sebelumnya selangkah demi selangkah. Melihat ke belakang, potongan cahaya itu semakin jauh dari posisinya, dan cahaya itu menghilang, seolah-olah awan gelap membungkusnya dengan berat.